Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya perkenalkan, nama saya Ahmad Zaki. Saya dari kelompok 12 kelas Orek A. NIM saya 1605625 pada kesempatan kali ini saya akan membahas fenomena hijrah, jihad, radikalisme, moderasi Islam, literasi informasi, dan budaya anti korupsi. Saya berada di kelompok 12 dan teman-teman saya yaitu yang pertama ada Muhammad Rasad Sajid, yang kedua ada Muhammad Al-Fatih, yang ketiga ada Kabila Mahmud. Oke. Selanjutnya adalah masuk kepada pendahuluan. Agama memiliki peran strategis dalam merespon berbagai dinamika sosial modern. Isu-isu seperti hijrah, jihad, dan radikalisme seringkali mengalami pergeseran makna sehingga memerlukan pemahaman yang tepat dan kontekstual. Selanjutnya, latar belakang. Perkembangan teknologi dan globalisasi memunculkan berbagai tantangan baru dalam kehidupan beragama menurut berbagai jurnal keislaman kontemporer. Terjadi fenomena disrupsi pemahaman agama akibat arus informasi yang tidak terfilter. Hal ini mengaruhi cara masyarakat memahami ajaran agama. Oke, selanjutnya akan dibacakan oleh Kabila Mahmud. Oke, Kabila Mahmud, apakah ada Kabila Mahmud? Fenomena hijrah di kalangan generasi muda dimaknai sebagai perubahan menuju kehidupan yang lebih religius. Berdasarkan penelitian jurnal sosial keagamaan, hijrah seringkali menjadi tren identitas, bukan hanya transformasi spiritual. Tantangannya adalah memastikan hijrah tetap berlandaskan pemahaman yang moderat dan eksklusif. Lanjut. Konsep jihad dalam kajian akademik diartikan sebagai usaha sungguh-sungguh dalam kebaikan. Bukan semata-mata. Parang jurnal studi Islam menerangkan bahwa jihad memiliki dimensi spiritual, sosial, dan intelektual. Penyempitan makna jihad sering menjadi sumber kesalahpahaman di masyarakat. Lanjut. Benar. Lanjut Kabil, lanjut. Radikalisme beragama. Radikalisme muncul akibat pemahaman agama yang sempit dan eksklusif. Berdasarkan jurnal keamanan dan keagamaan, faktor menyebabkan meliputi ketidakadilan sosial, minimal literasi agama, dan berpengaruh ideologi global. Radikalisme menjadi ancaman bagi kerukunan dan stabilitas sosial. Lanjut. Selanjutnya ada moderasi Islam. Moderasi Islam atau wasatiyah merupakan pendekatan yang menekankan keseimbangan, toleransi, dan juga keadilan. Dalam jurnal keislaman, moderasi dianggap sebagai solusi untuk menangkal ekstremisme. Nilai ini mendorong umat Islam untuk bersikap terbuka dan menghargai keberagaman. Lalu ada budaya anti korupsi. Agama berperan penting dalam membangun nilai integritas dan kejujuran. Berdasarkan jurnal etika dan pendidikan, nilai-nilai religius dapat menjadi fondasi dalam membentuk budaya anti korupsi. Ajaran agama menekankan amanah, tanggung jawab, dan larangan terhadap perbuatan curang. Lalu ada literasi informasi keagamaan. Literasi informasi menjadi kunci dalam menghadapi penyebaran hoaks dan misinformasi agama. Jurnal komunikasi menyebutkan bahwa rendahnya literasi digital menyebabkan masyarakat mudah terpengaruh oleh konten radikal. Oleh karena itu diperlukan kemampuan kritis dalam memilah informasi. Lalu ada peran strategis agama. Agama berfungsi sebagai pedoman moral, kontrol sosial, dan sumber nilai dalam kehidupan masyarakat. Jurnal Sosiologi Agama menegaskan bahwa agama dapat menjadi solusi dalam menghadapi krisis moral dan sosial di era modern. Silakan Rasad Sajid. Selanjutnya ada kesimpulan.
Peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer sangat kompleks dan dinamis, terutama di tengah perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Fenomena seperti hijrah menunjukkan adanya semangat perubahan ke arah religiulitas, namun perlu diarahkan agar tetap berlandaskan pemahaman yang inklusif dan tidak eksklusif. Konsep jihad juga harus dipahami secara komprehensif sebagai upaya perbaikan diri dan sosial, bukan disempitkan pada makna kekerasan. Peran agama dalam menghadapi isu-isu kontemporer sangat kompleks dan dinamis, terutama di tengah perkembangan zaman yang ditandai oleh globalisasi dan kemajuan teknologi informasi. Fenomena seperti hijrah menunjukkan adanya semangat perubahan ke arah religiulitas, namun perlu diarahkan agar tetap berlandaskan pemahaman yang inklusif dan tidak eksklusif. Konsep jihad juga dipahami secara komprehensif sebagai upaya perbaikan diri dan sosial, bukan disempitkan pada makna kekerasan. Selanjutnya. Baik, syukran kasiron. Silakan ditutup. Baik, mungkin cukup sekian dari kelompok 12 dan saya perwakilan dari kelompok 12. Saya ingin mengucapkan terima kasih yang telah mendengarkan atau yang telah menyaksikan PPT dari kelompok kita, dan untuk yang ingin bertanya bisa langsung di chat di bawah. Dan saya undur diri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.